Seorang cewek termenung sendiri, rambut panjang hitam, cantik, mengenakan tank top pink, celana jeans panjang, sandal, duduk termenung. Matanya sayu, tubuhnya kurus namun menawan. Ia merasa hampa, suaminya sibuk bekerja, jarang memberinya perhatian hangat. Hari-hari di rumah mertua terasa sunyi, ia berjalan mondar-mandir, hanya ditemani suara televisi yang jarang ditonton. Kesepian merayap perlahan, membuat dadanya sesak. Ia merindukan percakapan sederhana, sekadar ditanya sudah makan atau belum. Dalam hening malam, ia sering menatap cermin, rambut hitam panjangnya jatuh, menutupi wajah cantik yang lelah. Tank top pinknya melekat pada tubuh, celana jeans biru panjang terasa ketat, sandal sederhana menemani langkahnya tanpa arah. Suaminya jarang pulang tepat waktu, telepon hanya berisi kabar singkat pekerjaan, hatinya terasa semakin kosong dan terabaikan. Pada suatu sore, di depan rumah, seorang pria asing berdiri, tubuhnya tinggi besar, kulit hitam mengkilat. Lelaki itu seorang Afrikan, berpakaian jas rapi, sepatu berkilau, matanya tajam, namun menyimpan kehangatan berbeda. Awalnya hanya sapaan singkat, senyum kecil dari pria itu terasa asing, namun membuat hatinya bergetar tak biasa. "Selamat sore," katanya dengan suara berat. Ia mengangguk kikuk, tangannya gemetar, hatinya seolah menemukan sesuatu baru. Pria itu seorang kuli di proyek sekitar, namun saat senggang ia mengenakan jas untuk menambah wibawa. Ia terkesima, sosok tinggi besar itu berbeda dari lelaki-lelaki biasanya, ada ketenangan aneh dalam caranya berbicara. Beberapa hari berikutnya, mereka sering bertemu, hanya percakapan singkat tentang cuaca, kerja, atau sekadar senyum ringan. Namun, setiap pulang dari obrolan singkat itu, dadanya terasa penuh, ada sesuatu yang lama tak ia rasakan. Rambut hitam panjangnya sering ia rapikan, ia mengenakan tank top pink favoritnya, berharap tanpa sadar pria itu memperhatikan. Ia bingung, antara rasa bersalah dan kehausan emosional. Ia butuh teman bicara, bukan sekadar kehangatan yang hilang. Pria itu mendengarkan dengan tenang, berbeda dengan suaminya yang selalu sibuk, bahkan lupa menatap wajahnya sendiri. Tatapan pria Afrikan itu dalam, ia merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan hanya sekadar sosok di rumah. Celana jeans panjang yang ia kenakan basah oleh hujan sore itu, tapi pria itu menawarkan jaket jasnya. Ia tersenyum gugup, kehangatan sederhana itu lebih berarti daripada hadiah besar yang jarang ia terima. Malamnya, ia termenung di kamar, sandalnya diletakkan di sudut, ia memeluk lutut, menahan gejolak hati. Ingatannya melayang ke masa awal pernikahan, suaminya dulu begitu hangat, perhatian, dan membuatnya selalu merasa istimewa. Namun kini, semua berubah, kata-kata manis menghilang, pelukan jarang diberikan, meninggalkan celah kosong dalam hatinya. Pria Afrikan itu menjadi pengisi celah itu, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ia merasa hidup kembali. Setiap tatapannya membuat darahnya berdesir, tank top pinknya terasa lebih berarti ketika ia tahu ada yang memperhatikan. Ia takut dengan perasaannya sendiri, namun hati tidak bisa dibohongi, ia merindukan kehadiran sosok itu setiap hari. Pria itu juga tampak peduli, tidak berlebihan, hanya sekadar hadir, menyapa, dan menanyakan kabar dengan tulus. "Kau terlihat lelah," katanya suatu sore. Ia terdiam, matanya memerah, dingin menangis dalam pelukan yang sederhana. Air matanya jatuh tanpa disadari, ia merasa dilihat, didengarkan, dan dipahami lebih dari suaminya sendiri. Ia tahu batas, ia tahu apa yang benar dan salah, namun hatinya memberontak, menuntut kehangatan nyata. Rambut panjang hitamnya ia ikat seadanya, tank top pink tetap melekat, jeans panjangnya usang, sandal lusuh tetap dipakai. Semua sederhana, namun pria itu tetap melihatnya cantik. "Kau kuat," katanya sekali, membuat hatinya semakin bergetar. Malam-malam ia sulit tidur, pikiran tentang pria tinggi berjas itu terus menghantui, seakan menuntut jawaban. Ia berusaha mengalihkan diri dengan pekerjaan rumah, namun setiap denting jam hanya mengingatkan tentang kesepian panjang. Di pasar, ia melihat pasangan tertawa bersama, dadanya perih. Ia ingin merasakan itu lagi, sekadar ditemani. Pria itu hadir lagi, memberi senyum hangat. "Bagaimana harimu?" Tanyanya pertanyaan sederhana, namun sangat berarti baginya. Ia menunduk, menyembunyikan senyum baik. Jawabnya singkat,
namun dalam hati, ia ingin bercerita lebih banyak. Tatapannya menempel pada pria itu, kulit hitam mengkilat, tubuh tinggi besar, jas rapi, sepatu berkilau. Ia teringat suaminya lagi. Mengapa semua berubah? Mengapa kehangatan kecil kini datang dari orang asing? Ia mencoba menepis rasa itu, namun semakin ditepis, semakin kuat dorongan hatinya untuk mendekat. Sandalnya berderit saat melangkah. Tank top pinnya basah oleh keringat. Ia menunduk, takut ketahuan perasaannya. Pria itu tetap sabar, tidak mendesak, tidak memaksa, hanya hadir, menunggu, dan memberi ruang untuknya. Aku kesepian. Akhirnya ia berbisik suatu malam, matanya berkaca-kaca, suara hatinya pecah, tak mampu ia sembunyikan. Pria itu terdiam, ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menatap dalam, seolah mengerti semua luka tersembunyi. Hatinya bergetar, ia tahu ia berada di persimpangan, jalan mana yang harus ia pilih, ia tak tahu. Suaminya masih sibuk, jarang pulang, telepon jarang berdering, kata rindu hilang dari percakapan lama. Sementara pria asing itu selalu hadir, bahkan tanpa janji, tanpa kewajiban, hanya kepedulian yang terasa tulus. Celana jeans panjangnya mulai lusuh, namun ia merasa cantik setiap kali pria itu menatapnya dalam diam. Kesepian menjadi jembatan, dari sekadar sapaan menjadi percakapan, lalu perlahan tumbuh kehangatan yang menakutkan sekaligus indah. Ia menangis lagi malam itu, rambut panjangnya menutupi wajah cantik, ia memeluk bantal sambil menggigit bibir. Tiba-tiba pria itu muncul, diam-diam ia tersenyum kecil. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Kata itu menghujam dalam, tidak ada orang yang pernah peduli sesederhana itu, hatinya luluh, dadanya sesak. Ia merasa ingin berteriak, semua rasa yang ia simpan terlalu lama kini meledak, tak terbendung lagi. Tapi ia tahu, satu langkah salah, bisa menghancurkan segalanya. Ia hanya menunduk, menahan air mata. Malam semakin larut, ia kembali masuk, sandal ditinggalkan di depan pintu. Tank top pinnya melekat, dingin. Satu langkah salah, seperti menyerahkan diri pada pelarian sesaat, bisa meninggalkan penyesalan panjang.